Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasete caturo dhamma sadasa garang esino. Sacang damo diti cago sawe peca naso cati ti. Perumah tangga yang memiliki keyakinan, yang memiliki 4 hal, yaitu kejujuran, pengetahuan dhamma, keteguhan dan kedermawanan, tidak akan bersedih setelah kematian. Sangga yang sangat saya muliakan, para rama-ramani, khususnya pemimpin puja bakti, serta ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia, satu kesempatan yang sangat baik kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan satu kebajikan. Anumodana saya sampaikan khususnya kepada Yang Mulia Bante Gutadamo Mahatera karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan Dhammadesana pada saat ini. Karena saya baru di sini, mungkin saya akan mengajukan banyak pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya tanya, biasanya puja bakti umum, apakah yang hadir sebanyak ini? Sebanyak ini? Tidak. Setengah dari ini? Tidak juga. Kenapa hari ini banyak yang hadir? Kenapa hari-hari yang lain tidak sebanyak ini? Kenapa? Nah, ibu bapak saudara-saudara, hari ini mungkin banyak yang hadir karena saudara berpikir ini adalah puja bakti khusus, yaitu puja bakti menyambut perayaan Sanggadana di masa Katina. Tetapi kenapa puja bakti di hari-hari yang lain saudara tidak hadir ke wihara? Sibuk Bante, banyak pekerjaan. Ya. Kapan tidak sibuknya? Jadi ibu bapak saudara-saudara, penting sekali kita sebagai umat Buddha memiliki pemahaman. Ajaran Buddha ini harus diawali oleh pengertian. Kami melihat banyak sekali umat Buddha yang bangga mengaku dirinya beragama Buddha, tetapi tidak tahu sesungguhnya ajaran Buddha itu apa. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang sudah membaca kitab Anguttara Nikaya? Chapter 1 saja, bab 1. Agama Buddha ini ada kitab sucinya loh. Sudah tahu ada kitab sucinya? Jadi penting sekali kita sebagai umat Buddha memiliki pengetahuan Dhamma. Supaya apa? Supaya kita mempunyai pandangan yang benar. Apapun itu kalau dilakukan secara salah, hasilnya bisa salah. Contoh,
Saya bertanya kepada ibu-ibu, pernah masak cak kangkung? Bahan-bahannya kan standar, garam, ya, kangkung tentunya, minyak, bawang. Kalau garamnya digoreng duluan, kira-kira hasilnya sama tidak? Jadi apapun itu kalau dilakukan dengan tidak memiliki pandangan yang benar, hasilnya bisa salah. Pada saat ini saudara-saudara datang ke wihara untuk apa? Untuk apa? Berdana. Berdana Bante, karena ini di masa Katina ingin berdana. Kenapa begitu banyak orang berbondong-bondong? Karena Bante kebajikannya luar biasa. Tadi sudah dibaca semua kan Nidikanda Sutta, paras yang elok, ya, kekayaan, kedudukan, apapun yang diharapkan oleh orang-orang bisa didapatkan karena kebajikan dari berdana. Berdana atau memberi ini adalah hal yang umum. Apakah umat Buddha saja yang diajarkan untuk berdana? Bagaimana dengan keyakinan atau kepercayaan yang lain? Mereka mengenal tidak berdana? Mereka juga mengajarkan berdana, memberi atau berbagi. Lantas apakah sama berdana yang diajarkan oleh Sang Buddha apakah sama dengan yang diajarkan oleh yang lain? Oh, sama Bante. Kalau saudara menjawab sama, berarti saudara penting, perlu, harus untuk apa? Belajar lagi. Kalau tidak ada bedanya, tentu kalau orang berpendapat demikian berarti dia kurang belajar. Oleh karena itu penting sekali untuk kita belajar. Lantas apa perbedaannya berdana yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan yang lain? Ya. Tadi saya memberikan contoh ibu-ibu masak kangkung. Ya. Kalau caranya salah, walaupun bahan-bahannya sama, caranya salah, hasilnya bisa berbeda. Kalau saya memperhatikan apa yang saudara bawa, sebagian besar mirip-mirip. Ini di depan semua sama. Apakah barang yang sama ini kalau diberikan akan memberikan buah yang sama pula? Sama tidak? Oleh karena itu penting sekali kita belajar. Jadi apa yang membedakan berdana yang diajarkan oleh Buddha dengan berdana yang diajarkan oleh yang lain? Kita harus tahu. Tadi kalau saudara mencermati, membaca Nidikanda Sutta dengan sungguh-sungguh, apapun yang diharapkan, keinginan yang diinginkan oleh manusia bisa dicapai dengan berdana. Pada saat ini hadir beberapa biku, tapi biku yang hadir ini sesungguhnya tidak seperti ini. Ini mewakili sangga. Ya. Walaupun hanya satu biku, kalau ia mewakili sangga, ya, nilainya sama. Dengan yang hadir 4 atau 5 biku, nilainya sama. Jadi apa yang menentukan kualitas buah dari pemberian yang dilakukan seseorang? Nah, ini kita harus tahu.
harus kita catat. Ternyata bukan barangnya yang menentukan. Tidak jaminan yang memberi lebih banyak akan memperoleh buah atau pahala yang lebih banyak. Tidak jaminan. Ada yang menyumbang 100 juta untuk pembangunan wihara, tapi dari hasil apa? Hasil yang tidak benar misalnya. Ada hanya pedagang kelontong yang hanya menyumbang mungkin 1-2 juta dari penghasilan dia yang tidak besar. Kalau di persentase mana yang lebih besar? Ya. Jadi bukan ukuran buah atau pahala dari berdana ini dari barang mahal atau murah, bukan ukuran. Jadi apa yang menjadi patokan? Yang pertama kesadaran. Saudara mau berdana, kesadaran saudara apa? Kalau kita bicara mengenai kesadaran, ini pasti menyangkut yang namanya niat atau motivasi. Sadar semua tuh yang hadir? Ya. Tentu sadar. Kalau tidak sadar tidak sampai di sini. Kalau kita bicara mengenai kesadaran pasti berkaitan dengan niat atau motivasi. Apa motivasi saudara untuk berdana? Oh Bante, saya ingin usaha saya ramai dengan berdana ini. Saya bertekad agar dagangan saya laris. Apa boleh? Boleh, tidak salah. Ada lagi mungkin yang punya motivasi yang lain. Dengan berdana ini semoga rezeki saya lancar sehingga saya bisa bayar hutang. Boleh? Boleh. Ada lagi mungkin yang punya motivasi dengan berdana ini, saya harap semoga saya bisa terlahir ke alam bahagia, terlahir di alam surga. Apa boleh? Boleh. Pertanyaannya, apa perlu saudara berdana dengan motivasi yang demikian? Perlu tidak? Tadi kan sudah membaca nih di Kanda Sutta. Semua itu bisa dicapai dengan kebajikan berdana kepada sangga. Itu bisa dicapai. Kalau sesuatu yang bisa dicapai, apa perlu masih saudara mengharap? Seandainya saya lempar barang ke atas, kemudian saya berharap semoga barang yang saya lempar bisa jatuh lagi ke bawah. Apa perlu? Perlu tidak? Tentu tidak perlu. Selama kita berada di bumi, hukumnya ya begitu. Mau dia agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, siapa saja yang melempar benda ke atas, pasti bendanya jatuh ke bawah. Kalau ke atas naik, jatuh ke bawah. Apa perlu diharap? Tidak perlu. Jadi sebetulnya kalau kita mengerti bahwa berdana ini akan memperoleh itu semua, maka pelan-pelan kita harus ganti motivasi kita, niat kita untuk berdana. Kalau tujuannya ingin masuk surga, ya sama seperti yang lain. Ya. Siapa saja bisa masuk surga kalau kebajikannya cukup. Ya. Jadi kalau kita mengerti ini, bahwa siapa saja yang lempar benda ke atas pasti jatuh ke bawah kalau selama dia masih berada di bumi. Kenapa? Hukumnya memang demikian. Siapa yang ngatur? Tidak ada yang ngatur. Hukum apa ini namanya? Hukum apa? Hukum gravitasi. Hukum sebab akibat. Siapa yang mengatur? Tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengerti, mari motivasinya kita tingkatkan. Jangan seperti orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti. Kalau dia lapar, ya tidak usah berdoa ingin kenyang. Kalau dia lapar, cari nasi,
cari makanan. Kemudian tidak usah juga berdoa semoga kenyang dengan makan nasi ini. Yang Anda perlu lakukan, makan dengan hati-hati, makan dengan kesadaran. Kenyang akan datang dengan sendirinya sebagai akibat dari saudara makan. Jadi motivasi yang pertama ini menentukan besar atau kecilnya pahala atau buah dari berdana. Motivasi. Jadi apa motivasi yang paling baik sebagai umat Buddha ketika kita berdana? Apa kira-kira motivasi yang paling baik? Halo? Bisa dengar? Apa kira-kira motivasi yang paling baik? Melepas. Kenapa motivasi yang paling baik melepas menurut saudara? Ya maklum saya orang baru jadi banyak bertanya. Kenapa menurut saudara motivasi yang paling baik melepas? Karena kalau dipaksa apa yang saudara lekati itu, kalau dipaksa ditarik diambil, penderitaan Anda akan lebih besar. Betul tidak? Bante, saya mencintai barang ini, sayang, apalagi barang ini hanya satu-satunya di dunia bahkan. Ini peninggalan dinasti Kaisar Ming misalnya. Diberi nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang mahal, nilai-nilai yang jarang, yang istimewa. Ketika barang itu hancur, bagaimana? Misalnya vas bunga peninggalan dinasti Ming misalnya. Kalau itu jatuh misalnya ketika orang sedang mengelap meja, kesenggol jatuh, pecah, bagaimana perasaan saudara? Nyesek tidak? Beda tidak kalau dengan vas bunga yang sama, ya bahkan mungkin lebih besar, tapi ini bikinan yang terbaru, harganya juga mungkin tidak mahal, beda. Jadi kenapa motivasi saudara memberi yang paling tinggi adalah melepas? Karena dengan melepas saudara bisa bebas dari penderitaan. Lahir jadi orang kaya, berkedudukan tinggi, punya harta kekayaan, rupa yang menawan, tapi menderita mau? Mau tidak? Tapi masih menderita, mau tidak? Kenapa orang tergila-gila dengan kekayaan, tergila-gila dengan mengejar uang, kedudukan dan lain sebagainya? Kenapa? Karena mereka berpikir dengan uang yang banyak bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Semakin banyak keinginannya, semakin bahagia tidak? Semakin bahagia tidak? Ada di sini yang semakin banyak keinginannya semakin bahagia? Tidak ada toh? Oleh karena itu motivasi yang paling tinggi adalah melepas. Kalau hanya barang yang dilepas, itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua yang harus dilepas, ya, apa? Perasaan. Perasaan ini lebih dalam dibanding barang. Kalau kita melekat kepada barang, walaupun barangnya kita senangi, begitu barangnya hancur, paling kita sakit 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Kalau melekat kepada barang. Bagaimana kalau melekat kepada perasaan? Kadang-kadang ada orang yang membawa perasaan yang dia lekati sampai mati. Pernah dengar? Pokoknya saya tidak mau lagi ketemu dia sampai mati. Kalau itu dibawa sampai mati, kelahiran dan kehidupan akan datang, ketemu lagi. Ya. Kalau melekati kebencian,
perasaan membenci, senang tidak? Senang tidak? Ada yang senang ketika dia sedang membenci? Halo? Ada yang senang? Tidak ada. Kalau ada yang senang, kembangkan. Kemudian ajarkan gimana caranya bisa membenci kok senang. Saya juga masih bingung kalau ada yang senang. Bante, saya itu tidak mau melekat. Saya tahu kebencian itu membuat saya menderita. Tapi kenapa ya saya tidak bisa melepas? Kenapa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Kalau orang sudah tidak bodoh, dia pasti tidak mau melekati sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak memuaskan, sesuatu yang membuat dia menderita. Kalau dia tahu, kalau dia mampu melihat. Karena kebodohan ia sedang, walaupun ini tidak enak, akan dilekati terus. Oleh karena itu belajar Dhamma, memiliki pengetahuan Dhamma penting. Supaya apa? Jangan bodoh. Jangan ikut-ikutan orang di luar sana. Ya, yang kebanyakan itu sebagian besar belum tentu betul. Kita sebagai umat Buddha, kita harus bersyukur kita sudah mengenal ajaran Buddha, ajaran kebenaran yang sejati. Kenapa saya katakan ajaran Buddha ajaran kebenaran yang sejati? Apakah ajaran yang lain itu tidak benar? Ajaran yang lain benar, tetapi bukan yang sejati. Kenapa ajaran Buddha ajaran kebenaran yang sejati? Apapun itu, kalau bersifat sejati yang sesungguhnya, pasti bersifat universal. Seperti tadi yang saya katakan, siapa saja yang melempar batu ke atas, pasti batunya jatuh ke bawah. Ini kebenaran sejati, tidak bisa dibantah. Siapa saja yang cukup kebajikannya, hidupnya lurus, jujur, dengan kebajikan itu ia akan terlahir ke alam-alam bahagia. Ini kebenaran sejati. Walaupun dia beragama Buddha, rajin sembahyang di wihara, kalau tidak cukup kebajikan, justru perbuatan buruk yang banyak dikembangkan, ia akan jatuh ke alam-alam penderitaan. Ini kebenaran sejati. Siapapun yang melekat akan menderita. Ini kebenaran sejati. Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju keluar. Ya. Ada yang nggak setuju? Siapapun yang melekat, dia menderita. Semakin besar kemelekatannya, semakin besar penderitaannya. Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju keluar. Saya tidak percaya Bante kalau melekat itu menderita. Coba saja. Berpisah dengan yang dicintai, yang disenangi, duka bukan? Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju pindah ke sebelah. Ini kebenaran sejati yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah, dan berlaku buat siapa saja. Mau dia sudah biku, ya, mau dia umat awam, mau dia sudah mahatera misalnya, seperti Bante Gutta ini, kalau dia melekat dia menderita. Apalagi seperti saya yang masih tera, kalau menderitanya lebih besar. Ya, jadi yang menyebabkan kita menderita kemelekatan. Oleh karena itu, berdanalah dengan motivasi yang lebih tinggi, melepas. Yang namanya orang melepas, kalau sudah diberikan masih dipikirin lagi tidak? Ini saya berdana, ini saya cerita ya, ada satu wihara, ya, umatnya sangat berbakti. Kalau pas dana makanan, wow banyak sekali, satu meja panjang penuh. Bante, ini makanan saya, ini makanan saya. Gitu. Semuanya harus dicobain. Anda bayangkan, semua makanan harus dicobain, bikunya satu. Habis makan tidak bisa berdiri lagi.
Bante ini makanan saya bikin, cobain Bante. Kalau sudah berdana melepaslah. Jadi wihara yang seperti itu Bante-bantenya takut untuk datang kedua kali. Kenapa? Suruh dicobain semua. Gitu. Ya kita ini juga manusia normal, makanya itu cuma sepiring. Itu. Kalau sayurnya 20 macam, 20 sendok, Anda bayangkan sayurnya aja 20 sendok. Gitu. Ada yang bawa nasi goreng, ada bawa nasi tim, nasi putih, beras merah, suruh cobain semua. Wah. Penderitaan jadi biku. Karena kebaktian umat yang berbakti tetapi tidak memahami dhamma. Jadi penderitaan. Ya. Jadi kalau sudah melepas jangan dipikirkan lagi. Mau berdana sudah melepas jangan dipikirkan lagi. Mau berdana tiang untuk pembangunan wihara namanya salah, satu huruf saja jadi keselnya berbulan-bulan. Jangan lagi seperti itu. Kenapa? Berdana melepas. Sudah. Pokoknya saya sudah bisa melepas bahagia. Nah, itu motivasi yang lebih tinggi. Kedua, ketika berdana, perhatikan berkaitan dengan kesadaran, mood, perasaan. Kadang berdana pada masa katina seperti ini banyak umat. Terus panitianya juga banyak. Kadang-kadang ibu bapak saudara-saudara, saya kasih bocoran sedikit ya. Ini rahasia tapi. Ya. Panitia ini kerja dari pagi sampai malam. Berhari-hari. Bahkan tadi saya menemukan ada panitia yang suaranya sudah mulai hilang. Jadi Anda bisa bayangkan kerja sudah berhari-hari dari pagi sampai malam. Kalau jutek-jutek sedikit wajar. Kalau diatur sedikit ikutlah. Kalau di Jakarta di Wihara Dhammacakka misalnya begitu, kalau perayaan Katina bisa 8.000 orangnya. Di sini mungkin sekitar 7.000-an lah ini ya. Bayangkan orang begitu banyak, panitianya capek, orangnya tidak mau diatur, kalau duduk sudah enak, disuruh geser tidak mau, kadang-kadang panitianya jutek, capek, wajar. Jangan sampai mempengaruhi mood kita. Dari rumah sudah gembira, wah ini mau berdana di masa Katina. Barangnya juga dihias bagus-bagus, dibungkus berlapis-lapis. Karena senang. Sampai di wihara gara-gara diatur sedikit, dikasih tahu tidak bisa terima, akhirnya moodnya jelek. Nanti pada saat berdana keselnya dibawa, bantenya heran, ini orang kenapa ya mukanya kok mengkerut. Itu jangan sampai seperti dia ya. Itu. Jadi mood kita harus gembira, berdana harus gembira. Kenapa? Orang yang bisa berdana artinya orang yang mampu. Walaupun hanya bisa beli kerupuk 1 buah, berarti dia mampu. Belum tentu orang kaya itu mampu. Duitnya banyak belum tentu mampu. Di zaman Buddha yang disebut sebagai Mahadana, Danapati, dana yang besar itu bukan karena dia punya kekayaan yang banyak, properti banyak, bukan. Tapi berapa banyak yang dia bisa berikan untuk umum. Misalnya membangun tempat istirahat, karena dulu kan orang jalan kaki kemana-mana, belum ada Gojek seperti sekarang ya. Jalan kaki, membangun tempat istirahat, merapikan jalan, membuat jembatan, bikin sumur untuk orang minum. Orang yang banyak melakukan perbuatan seperti itu disebut sebagai Danapati. Orang kaya. Tapi kalau cuma mampu beli tas untuk pakai sendiri, walaupun mahal, belum kaya, belum hebat. Kalau hebat itu dia mampu beli tas 100.000, padahal budgetnya 30 juta, ya. 29,990 itu dia bagikan ke dermawan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu orang hebat. Kalau beli mahal-mahal untuk pakai sendiri biasa, itu biasa. Ya. Kalau yang merasa hebat saya kasih tahu itu biasa.
Orang hebat itu bisa memberi bukan untuk dirinya. Itu hebat. Kenapa? Melepas. Gampang nggak melepas? Gampang tidak? Halo? Wah, bahasa saya kurang bagus ya. Saya pakai bahasa Teochew ya. Melepas itu mudah tidak? Apa sulit? Sulit atau mudah? Melepas itu sulit, Bante. Betul tidak melepas itu sulit? Oleh karena itulah belajar. Kalau sudah tahu sulit, belajar. Siapa tadi yang jawab sulit? Belajar melepas. Bagaimana caranya belajar melepas? Diulang-ulang perbuatan memberi itu. Ya, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya apa? Perbuatan apapun kalau diulang-ulang jadi apa? Jadi kebiasaan. Saudara-saudara saya tanya, potong leher ayam itu mudah atau sulit? Kenapa sulit? Bukannya enak potong leher ayam bisa makan opor. Sulit buat umat Buddha yang sudah berpantang dari membunuh, suruh potong leher ayam. Betul tidak? Kalau zaman saya kecil, mama saya suruh potong leher ayam, saya senang. Makan enak ini nanti. Tapi setelah kita mengerti Dhamma, mengerti ajaran Buddha, disuruh potong leher ayam, mending gak makan ayam. Setuju tidak? Kenapa? Kita sudah tidak biasa melakukan perbuatan membunuh makhluk hidup. Begitu juga dengan berdana, melepas. Harus dibiasakan perbuatan baik tersebut. Ya, nah ini berkaitan dengan kesadaran. Mood, hati-hati. Kalau yang tadi ada moodnya jelek, cepat ganti channel. Moodnya dirubah jadi mood yang bagus, gembira. Bisa kan? Perasaan ini satu jentikan jari bisa berubah. Cepat sekali perasaan ini berubah, seketika dia bisa berubah. Tidak percaya? Saya kasih contoh. Ada anak muda pacaran, jalan-jalan di mall, makan, nonton, gembira tidak? Pasangannya semua gembira, jalan sambil gandengan tangan. Kemudian cowoknya ketika berjalan, ada cewek yang berpapasan, dia melihat begini. Ceweknya di sebelah kira-kira masih gandengan tangan tidak? Dasar jelalatan. Padahal barusan gembira tadi. Hanya karena cowoknya begini, moodnya langsung 180 derajat berubah. Itulah perasaan bisa seketika berubah. Jadi kalau tadi ada mood-mood yang jelek, harus gembira. Berdana dengan gembira. Anda mampu memberi berarti Anda orang yang punya. Ya. Bante, saya ini miskin, makan saja kadang cukup, kadang tidak cukup. Bagaimana saya bisa berdana? Bisa. Apa berdana harus materi? Saya pernah tinggal di Sri Lanka, di kampung, di pelosok. Orang di sana secara materi tidak cukup. Jadi tempo-tempo di waktu tertentu mereka datang ke wihara. Apa yang mereka lakukan? Mereka gotong royong, nyapu, membersihkan wihara. Ya. Itu juga berdana tenaga. Berdana tenaga. Bisa. Bante, saya lagi sakit, tidak bisa Bante berdana tenaga. Saya tidak bisa lagi berdana berbuat baik. Masih bisa. Pernah suatu ketika saya mengunjungi umat yang sakit, dirawat di rumah sakit. Cerita begitu, Bante, sekarang saya lagi sakit, tidak bisa lagi berdana ke wihara, tidak bisa berbuat baik. Saya bilang masih bisa. Anda bisa mendoakan orang-orang yang sakit di sebelah Anda ini, di rumah sakit ini, semoga mereka semua cepat sembuh. Semoga mereka semua bebas dari penyakit. Itu perbuatan baik, masih bisa. Tidak bisa lagi perbuatan baik itu dilakukan
kalau saudara keluar sendal kiri dipakai di kaki kanan, apalagi sudah tidak pakai baju kemana-mana, nah itu udah nggak bisa lagi berbuat baik. Kenapa? Sudah tidak sadar. Selama saudara masih memiliki kesadaran, bahasa Inggrisnya selama saudara masih waras, saudara bisa berbuat baik. Masih waras semua kan? Nah, berbuat baiklah. Nah, faktor yang kedua yang menentukan besar kecilnya pahala dari perbuatan berdana, barang yang diberikan. Kalau kita bicara mengenai barang yang diberikan, ini berkaitan dengan cara hidup orang tersebut, kemoralan orang tersebut. Tentulah berdana 100 juta kalau diperoleh dari hasil korupsi, ya, itu nilainya lebih kecil dibanding orang yang berdana 1 juta dari hasil keringatnya sendiri yang diperoleh dengan baik. Ya. Kami para biku tidak melihat, oh ini, oh dananya besar. Tidak, kami memandang semua sama. Yang berdana besar, yang berdana kecil, semua sama, tidak beda. Jadi barang yang diberikan ini diperoleh dari hasil yang baik, dari keringatnya sendiri, bukan dari hasil yang tidak baik. Ini menentukan kualitas dari pemberian yang dilakukan. Ada orang di sana, saya pernah mendengar pandangan demikian. Kalau dia berbuat baik, mungkin sedikit dia sisihkan buat rumah ibadah, buat orang miskin, buat yatim piatu, nanti yang sebagian yang dia peroleh dengan tidak baik itu menjadi bersih, dicuci, ya, dicuci. Apakah ada demikian dalam ajaran Buddha? Tidak ada. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Korupsi 100 juta itu perbuatan baik? Bukan, itu perbuatan jahat. Walaupun itu 100 juta misalnya semuanya dikasih ke fakir miskin, tetap itu mencuri, perbuatan jahat. Tapi memberikan sebagian atau bahkan seluruhnya kepada orang lain, itu dua perbuatan yang berbeda. Itu juga ada nilainya. Nah, ini ajaran Buddha. Saya korupsi 100 juta, kemudian saya danakan 25 juta untuk fakir miskin, buat panti asuhan dan lain sebagainya, buat sosial, nanti yang 75 juta bersih, itu pandangan salah. Tetap 100 juta perbuatan buruk ada konsekuensinya. Kalau ditangkap KPK masuk penjara. 25 juta diberikan kepada fakir miskin, didanakan, tetap ada nilainya kebaikan berdana. Tapi tidak sebanding dengan 1 juta yang diberikan dari hasil yang benar. Jadi barang yang diperoleh dari hasil yang benar. Saya percaya saudara-saudara memberikan persembahan ini semuanya dari hasil yang benar. Kalau tidak benar pulang aja. Saya percaya umat Buddha menjaga sila dengan baik. Kenapa? Karena sudah mengerti sila itu bermanfaat. Ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, ya, siapa yang menerima menentukan besar kecilnya pahala dari memberi. Kalau saudara kasih nasi bungkus, 1 buah nasi bungkus kepada orang jahat, dengan 1 nasi bungkus saudara berikan kepada orang yang mempunyai kemoralan yang baik, pahalanya beda. Walaupun sama-sama nasi bungkus. Walaupun mungkin buat orang jahat pakai rendang, yang buat orang baik pakai telur, mungkin beda hasilnya. Jadi kepada siapa dana ini diberikan menentukan besar kecilnya pahala atau buah. Semakin tinggi kemoralan orang tersebut, semakin besar buah yang akan diperoleh. Jadi pada kesempatan ini saudara-saudara berdana kepada biku sangga, bukan kepada pribadi biku-biku,
tentu ini tidak sebanding. Tentu ini pahalanya sangat besar. Apa buktinya? Semakin besar kemoralan, semakin tinggi kemoralan seseorang, buahnya akan semakin besar pula. Apa buktinya? Akibatnya akan semakin besar pula. Apa buktinya? Contohnya begini. Ya. Nanti selesai acara ini, saudara keluar, kalau ketemu tukang parkir, saudara ketok kepalanya. Kira-kira dia akan melakukan apa? Apa yang saudara akan terima? Paling dia marah kan? Kenapa kamu ketok saya? Nah, saudara jalan lebih jauh lagi, nanti ketemu polisi, saudara ketok kepalanya polisi. Akibatnya sama tidak? Apalagi kalau polisinya jenderal. Sama tidak? Tukang parkir sama polisi. Nanti jalan lagi sampai Jakarta, masuk istana presiden, saudara ketok kepala Pak Jokowi. Mati di tempat. Mati di tempat. Percaya tidak? Yang tidak percaya silakan buktikan. Saya tidak menganjurkan. Saya bisa mati di tempat juga nanti. Itu bukti. Perbuatan mengetok kepala, kan tiga-tiganya mengetok kepala, tapi hasilnya beda kan? Yang satu paling kena marah, kalau ngetok kepala polisi kita ditangkap, kalau ngetok kepala Pak Presiden mati di tempat, langsung kena tembak sama pas pampres. Mengerti? Halo? Ya, masih di sana kan? Ya. Jadi ini faktor-faktor yang menentukan pahala atau buah dari berdana. Tapi Bante, apakah bisa dibuktikan berdana ini bisa bermanfaat? Bisa, nanti bisa masuk surga. Kalau berdana banyak, berdana masuk surga. Aduh, itu saya juga susah membuktikan. Kalau itu yang sudah masuk surga tidak pernah datang cerita juga. Itu kata kitab suci. Oke lah, kita bisa membuktikannya manfaat dari berdana itu bermanfaat untuk kehidupan sekarang. Kalau ini saya bisa ajarkan cara membuktikannya. Kalau saudara jalan-jalan ke luar negeri atau pergi jalan-jalan liburan kemana, kepikiran untuk beli oleh-oleh tidak? Kira-kira yang saudara pikirkan pertama orang yang suka membantu memberi kepada Anda atau orang yang kikir kepada Anda? Orang ini suka memberi kepada saya, orang ini baik. Terus yang satu lagi temannya mungkin, ini pelit orangnya ini. Kira-kira yang mana dulu mau dibelikan oleh-oleh? Tentu yang baik dulu. Jadi manfaat orang sering berdana yang pertama dapat oleh-oleh. Ya. Jadi kalau sering dikasih orang oleh-oleh itu ciri-ciri orang baik. Kalau belum pernah dikasih oleh-oleh sama orang lain, banyak-banyak berdana. Ya. Kelihatannya mukanya jarang-jarang dikasih oleh-oleh nih. Banyak-banyak berdana. Semakin banyak kita berdana, nanti orang pergi ke luar negeri, orang jalan-jalan, kita dapat oleh-oleh. Kenapa? Ada di pikirannya terus. Itu manfaat pertama. Betul tidak? Bisa dirasakan. Kalau suka berdana dapat oleh-oleh. Yang kedua, orang yang gemar berdana, gemar memberi, manfaatnya akan dicintai, akan disenangi. Dibanding orang yang kikir, tidak mau berbagi. Saudara kalau berteman dengan orang, ya, setiap waktu makan bersama saudara terus yang membayari. Kira-kira demen nggak begitu teman? Makan bersama kita terus yang keluar uang, yang bayarin, dia tidak pernah mau bayarin. Padahal cukup, uangnya ada. Senang tidak dengan orang begitu? Senang tidak? Tidak. Jadi orang yang gemar berdana itu akan disenangi, akan dicintai. Ini penting sekali buat orang-orang yang lagi jomblo, yang lagi mau cari jodoh, jangan kikir. Banyak berdana, ya, banyak berdana. Jangan minta bayarin terus, apalagi cowok.
minta bayarin terus sama ceweknya. Kalau cowok ada begitu, jangan dekat-dekat ceweknya. Ya. Jadi dicintai ini manfaat yang kedua kalau kita gemar berdana. Manfaat yang ketiga kalau kita gemar berdana, nama kita akan dikenal, kemasyhuran kita akan tersebar. Oh, ini orangnya dermawan, ini orangnya baik, walaupun kita tidak mau menunjukkan. Ya. Kemasyhuran kita dikenal. Kalau orang dikenal baik, ya apalagi jujur, orangnya komitmen, dermawan, orang ini dikenal dengan hal-hal yang baik, maka mudah mencari rezeki. Kalau saudara ada Kang Tau, saudara akan kasih teman yang baik dulu atau tidak? Pasti yang baik dulu, dapat informasi ini ada kerjaan nih di sini nih. Ya, mudah mencari rezeki. Itu manfaat yang bisa kita rasakan dengan berdana. Jadi besar sekali manfaat dari berdana ini. Jadi berdana tidak usah pikir semoga saya kaya, semoga ini, semoga itu, tidak usah. Saya berdana karena saya ingin melepas. Kenapa ingin melepas? Karena melekat itu penderitaan. Melekat itu penderitaan. Saya ingin melepas, tidak ada yang lain. Ya, otomatislah kalau gemar berdana teman pasti banyak. Otomatislah kalau gemar berdana nanti Kang Tau datang. Otomatislah kalau gemar berdana orang pergi kemana dapat oleh-oleh. Ya. Jadi ciri-cirinya kalau orang jarang berdana jarang dapat oleh-oleh. Ya. Kalau kami para biku selalu berdana, jadi sering dapat oleh-oleh. Loh, berdana itu bukan cuma uang loh. Berdana dhamma. Sabadanang dhamma-danang jinati. Dari segala dana, dana dhamma adalah dana yang terbaik. Ya. Jadi para bante ini sering dapat oleh-oleh berarti sering berdana. Ya. Jadi itu. Nah, berdana ini ibu bapak saudara-saudara, karena ini satu hal yang baik, maka dikembangkan, diulang-ulang. Berdana itu perbuatan memberi. Kalau diulang-ulang jadi apa? Perbuatan memberi ini kalau diulang-ulang jadi apa? Jadi sikap mental, jadi sifat. Orang yang gemar memberi dikatakan orang dermawan. Orang yang gemar berdana bukan danawan ya, tapi dermawan. Dermawan ini orang yang mempunyai sifat suka memberi. Sifat suka memberi ini sifat yang namanya murah hati. Ya. Kalau orang di hatinya sudah murah, apa dikasih. Apalagi betul-betul dia bisa melihat manfaat dari memberi itu begitu besar. Sang Buddha katakan walaupun punya nasi satu suap, dia tidak akan makan sendiri. Kenapa? Karena dia tahu manfaat dari memberi ini luar biasa. Nasi satu suap mau kasih siapa? Kasih siapa kira-kira? Kasih semut sekalipun kalau pikirannya memberi itu sudah berdana. Jadi berdana ditentukan dari niat. Jadi kalau saudara bawa anak kecil seperti tadi siang, ada katina anak-anak, ada ibu-ibu menggendong anaknya yang masih kecil, dia kasih barang. Apakah dia berdana? Anak itu tidak. Anak itu tidak berbuat kebajikan, tidak memberi. Kenapa? Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Jadi seseorang berdana harus betul-betul disadari dengan penuh perhatian. Kalau melakukan perbuatan baik, lakukanlah itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran. Apa tujuannya? Jangan lakukan dengan asal-asal.
Apa tujuannya? Kalau melakukan perbuatan baik, lakukan dengan penuh kesadaran. Pegang barang, sadar barangnya dipegang. Saat memberikan, sadar saat memberikan. Kondisi batinnya seperti apa, sadar betul, tahu betul batinnya seperti apa. Itu perlu dikembangkan. Kenapa? Perbuatan apapun kalau dilakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, kita akan ingat. Betul tidak? Dibanding perbuatan yang kita kerjakan secara asal-asalan, lupa. Selesai lupa. Tapi kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan hati yang gembira, betul-betul sadar batinnya, maka itu akan ingat. Berbahagialah orang yang ketika saat-saat terakhir yang dia ingat adalah perbuatan-perbuatan baik. Betul tidak? Kalau saat-saat terakhir menjelang meninggal, yang diingat adalah harta kekayaan yang dia kumpulkan, dia tidak punya ingatan pernah melakukan perbuatan baik, maka itu satu kondisi yang sangat menyedihkan. Seberapa banyak kita punya harta kekayaan, kami belum pernah melihat ikut dikubur bersama. Itu nanti hanya digunakan oleh pewaris. Tapi berbahagialah orang yang pada saat-saat terakhir dia ingat, saya pernah berdana di wihara pada masa Katina. Bahkan dia ingat, Bantenya menyampaikan apa, dia ingat. Bukan cuma itu, dia ingat juga perbuatan-perbuatan baik yang lain. Inilah kondisi di mana orang meninggal bisa dengan tersenyum. Mau tidak meninggal dengan tersenyum? Mau tidak? Kalau meninggal dengan tersenyum, dengan batin yang bahagia, kalau dia lahir lagi di alam-alam penderitaan, tidak cocok. Cocok tidak? Tidak cocok. Di dunia ini ada satu hukum yang tetap keberadaannya, hukum yang pasti tidak bisa berubah, yaitu hukum kesamaan. Kalau orang suka minum, gaulnya pasti cocoknya sama orang yang suka minum. Ya. Kalau kita tidak suka minum, tentu tidak cocok. Hanya sekedar kenal boleh. Tapi kalau akrab, tidak cocok. Jadi kalau kita meninggal dengan ingatan bahwa kita pernah berbuat baik, hari ini saya sudah berdana Katina kepada Biku Sangga. Kalau itu ingat mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahkan perbuatan bajik yang lain yang pernah saudara lakukan muncul lagi dalam ingatan saudara, saudara akan bahagia. Ketika orang meninggal dengan batin yang bahagia, maka cocoknya lahir juga di alam-alam yang bahagia. Nah, inilah pentingnya melakukan kebajikan dengan penuh perhatian. Jadi berdana ini satu hal yang sangat penting. Bukan supaya kita dapat ini dapat itu, tidak usah diharap. Tapi berdanalah dengan pikiran melepas, dengan pikiran agar tidak melekat. Kenapa? Kemelekatan itu penderitaan. Saudara coba buktikan ketika ada kebencian di dalam hati saudara, tentu ini menderita. Pada saat saudara sudah bisa mengatakan, ah sudahlah, biarinlah, saudara bisa melepas kebencian itu, maka kebahagiaan. Semakin banyak kebencian yang dilepas, kebahagiaannya semakin besar. Dan kebahagiaan yang tertinggi, semuanya sudah tidak ada kemelekatan. Semua itu bisa dicapai kalau kita praktek berdana sebagai awalan. Kalau berdana ini diulang-ulang akan menjadi sifat. Orang
memiliki sifat dermawan disebut sebagai caga. Kalau lihat orang susah tidak tahan, hatinya jadi lembut, ingin membantu. Kalau orang rajin berdana, punya hati yang lembut, hati yang dermawan, orang gemar memberi, berarti keserakahannya berkurang. Orang yang serakah tidak pernah pikir cukup. Dulu waktu susah, wah saya kalau dapat 1 miliar saya cukup lah, bunganya segini, makan sehari segini cukup. Ternyata sudah dapat 1 miliar, pengen 1 miliarnya dijadikan 2 miliar. 2 miliarnya dipakai, wah ini kalau investasi ini bisa dapat 3 miliar. Mengikuti keinginan tidak pernah cukup. Jadi terus jadi budak keinginan, penderitaan. Oleh karena itu gemarlah memberi, ya, mengurangi keserakahan. Kalau orang mengurangi keserakahan secara otomatis egonya juga berkurang. Orang serakah itu hanya mikirin dirinya sendiri, mikirin enaknya sendiri. Itu orang serakah. Tidak peduli dengan yang lain, egonya besar. Semakin besar ego, semakin besar keakuan, semakin besar pula penderitaannya. Oleh karena itu berdanalah, apalagi di masa katina, berdana kepada biku sangga, berdanalah dengan hati yang gembira, dengan pengertian yang benar. Tidak ada lain tujuan saya berdana untuk tidak melekat. Kalau saya melekat mati, masuk neraka saya. Jadi saya ingin bebas dari penderitaan, bebas dari kemelekatan. Semoga ibu bapak sekalian bisa memahami dhamma yang telah disampaikan. Semoga kebajikan yang dilakukan pada saat ini maupun di masa yang lalu bisa menjadi kondisi hal-hal yang baik bisa muncul dan berkembang. Semoga membawa kebahagiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.